bagaimana menyusun model penelitian? Atau apa itu model penelitian? Kerangka penelitian, theoretical framework, conceptual framework. Wah, kadang kalian mungkin masih bingung. Oke, kalau kalian ingin mengetahui, ikutin video ini sampai akhir ya. Pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua, para pejuang skripsi yang saat ini sedang mengerjakan skripsi ya. Atau juga teman-teman nih, kolega yang sedang menyusun tesis atau disertasi. Kalau materi ini applicable buat teman-teman, silahkan juga digunakan. Nah, di channel ini kita akan membahas tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Oke, sudah siap? Baik. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, ayo subscribe ya sekarang. Baik. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video ini, kita akan membahas bagaimana membuat model penelitian. Atau orang sering menyebutnya juga kerangka penelitian, atau juga kerangka analisis, atau kerangka konseptual gitu ya. Pada dasarnya sama. Walaupun untuk beberapa hal mungkin ada kajian yang mengatakan itu berbeda. Tapi yang paling penting adalah kerangka penelitian atau model penelitian ini merupakan gambaran visual, ya, representasi dari hubungan antar variabel yang diambil dari teori-teori, literatur-literatur untuk mengetahui hubungan variabel terkait dengan topik penelitian kita. Nah, jadi ini adalah masuk dalam ranah kajian atau pendekatan ya paradigma positivis ya atau juga deduktif atau kuantitatif. Namun demikian ya utamanya itu. Namun demikian kadang juga teman-teman yang menggunakan pendekatan kualitatif atau post positivis, interpretif seringkali juga menggunakan ini sebagai model penelitiannya. Tetapi lebih kepada menunjukkan alur penelitian atau alir penelitian. Oke, kita mendudukkan itu dulu ya, sehingga teman-teman atau kalian semua nggak bingung gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, theoretical framework itu menggambarkan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang menjadi concern, yang menjadi perhatian utama dari penelitian kita. Ya, jadi kalau di luar variabel yang menjadi perhatian kita, di luar topik kita, ya nggak perlu ditulis atau nggak perlu digambarkan di situ. Nah, langsung saja, Prof. Tirta, bagaimana cara membuatnya? Secara sederhana saya sampaikan beberapa langkah di sini, dan nanti di bagian akhir saya akan berikan super tipsnya, gitu ya. Makanya lihat sampai akhir. Yang pertama, yang paling penting, langkahnya adalah melakukan literatur review atau tinjauan pustaka secara ekstensif. Anda harus mencari literatur sesuai dengan keywords-nya, kata kuncinya di topik penelitian yang menjadi concern Anda. Berbagai bidang tentu berbeda-beda. Nah, tetapi Andalah yang paling tahu di bidang kajian apa, misalnya saya hubungan internasional dan juga bisnis internasional. Sudah cari kajian yang memang terkait dengan hubungan internasional. Di situ ada sub kajiannya lagi, di situ juga ada topiknya lagi, subtopik lagi. Masing-masingnya pun ya punya kajian-kajian yang sangat spesifik dan juga dengan demikian literaturnya juga spesifik. Silahkan, itu pertama yang dicari. Kemudian yang kedua, setelah melakukan literatur review yang ekstensif, tentu di situ juga Anda harus menentukan, ya kan, teori-teori apa yang digunakan. Kalau untuk S1, saya selalu menyampaikan, sebaiknya satu teori saja, insya Allah cukup ya, cukup. Yang penting adalah bagaimana kalian memahami teori itu dengan benar, dan akhirnya mengaplikasikan teori itu dalam skripsi kalian. Nah, karena skripsi itu pada dasarnya kan analisis ya, implementasi terhadap teori gitu dalam menggunakan data untuk melihat fenomena atau pertanyaan penelitian. Sedangkan kalau tesis biasanya lebih sudah sintesa. Nah, situ mungkin membutuhkan lebih dari satu teori. Apalagi tingkat doktoral. Kalau sudah levelnya doktoral alias S3, tentu diharapkan muncul ya tesa baru dari sintesa, antitesa, butuh tesa baru. Ada kontribusi pengetahuan yang lebih di bidang kajian Anda. Nah,
tentukan teori yang digunakan. Karena teori pada dasarnya menunjukkan ya hubungan antar konsep yang saling terkait ya untuk melihat satu topik tertentu atau satu hal tertentu. Yaitu udah coherence ya. Jadi kalian harus juga memahami apa bedanya teori, apa bedanya konsep. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui teorinya, itu kalian harus menentukan hubungan antar variabel. Nah, pertamanya tentukan dulu variabelnya itu apa saja. Di sini saya sampaikan, biasanya yang paling utama adalah variabel dependent dan variabel independent, ya. Nah, variabel dependent atau variabel tergantung yang nanti akan dipengaruhi oleh variabel independent gitu ya. Di tengah-tengahnya biasanya ada yang disebut dengan variabel mediating. Nah, antara variabel independent, variabel mediating, kemudian variabel dependent. Nah, ada juga variabel moderating. Bila antara independent dan dependent, terus itu kemudian dipengaruhi oleh satu variabel lain. Nah, yang mempengaruhi itu adalah variabel moderating, yang mempengaruhi hubungan antara variabel independent dan dependent. Ada juga yang lain, misalnya variabel kontrol. Ya. Variabel kontrol ini variabel yang isinya bukan jadi concern utama kita, karena concern utama kita adalah hubungan antara variabel independen dan dependent, ya, dan juga di dalamnya mungkin variabel mediating atau moderating, gitu ya. Tetapi variabel kontrol ini itu menurut kajian, menurut literatur atau menurut teori itu memiliki pengaruh, ya, atau bisa dikatakan apa namanya, ya, memiliki apa namanya hubungan lah, memiliki pengaruh, tapi kita tidak melihatnya itu sebagai concern utama. Ya, jadi kita perlu memasukkan itu sebagai kontrol. Nah, di berbagai macam penelitian, pertimbangan variabel kontrol apa yang dimasukkan itu juga berbeda-beda karena tergantung pada ketersediaan data dan juga bagaimana teori menghubungkan antara variabel-variabel yang ada. Nah, nanti ini di video yang lain saya coba akan sajikan secara visual bisa buat Anda lebih mudah memahaminya perbedaan dari variabel-variabel ini ya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, kalau kalian melihat bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like. Oke, mau lanjut sampai super tipsnya? Baik, terima kasih banyak. Langkah berikutnya, setelah menentukan posisi dan peran dari variabel ya, mendefinisikan variabelnya, menentukan posisinya, lalu divisualisasikan, digambarkan ya dalam bentuk diagram ya, terkait dengan hubungan variabel. Kalau secara teori ya, misalnya variabel dependennya kan satu gitu ya, satu posisi di paling kanan ya. Nah terus kemudian variabel independen biasanya di sebelah kiri gitu ya. Ada berapa variabel independen? Ada satu, ada dua, atau tiga gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara variabel independen dan dependen? Biasanya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk itu, gariskan dengan panah dari variabel independen ke variabel dependen. Oke, begitu juga dengan yang lainnya. Lalu bagaimana jumlahnya? Jumlah variabel independen sangat tergantung dengan teori yang kita gunakan. Concern kita apa? Kalau concern kita menurut teori itu ada 3 variabel yang mempengaruhi variabel dependen, sebisa mungkin kita masukkan tiga-tiganya. Tetapi kalau ada pertimbangan tertentu, keterbatasan tertentu, mungkin ada reduksi dari variabel, walaupun jadinya mungkin nanti tidak sempurna model itu ya. Nah, berikan alasan. Misalnya cuma 2, ya oke, 2. Ya, silahkan saja. Tetapi sekali lagi Anda harus berkonsultasi dengan pembimbing kalian, kira-kira kalau ada variabel yang dihilangkan, nah itu apa alasannya dan dibolehkan atau tidak, ya. Seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya dimasukkan. Tapi di lapangan seringkali ya ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Nah, lalu apa Prof super tipsnya? Oke, langsung masuk super tipsnya, yaitu ini seringkali ya kita agar kelihatan keren, kelihatan wah bagus, sophisticated, luar biasa, indah, kelihatan kita kayak cerdas gitu ya. Kita masukkan banyak variabel, makin complicated variabelnya, makin panahnya makin banyak ke kiri, ke kanan, ke tengah, kayaknya makin keren gitu.
No, 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 no. Bukan ya, bukan begitu. Jadi, mau menambahkan atau mengurangi variabel itu sangat tergantung ya dengan literatur yang kalian gunakan. Ya. Jadi tidak bisa hanya menambahkan variabel itu semau-mau Anda, nggak bisa, semau-mau kalian, nggak bisa. Nah, tentang tadi kan lihat teorinya apa dulu, terus literaturnya apa. Kenapa literatur itu penting? Khususnya selain yang konseptual, ada juga yang empirik. Nah, kalau di literatur yang empirik biasanya itu kan temuan-temuan empiris, ya, kajian-kajian yang sudah mengolah data, menganalisis data, ya, dan itu dibuktikan gitu ya hubungan antar variabelnya. Nah, kalian bisa lihat, oh hubungan variabel yang ada itu, yang independen ada itu harusnya adalah A, B, C misalnya. Oh, itu nanti dirujuk dari mana? Anda rujuk dari artikel jurnal Profesor X, Y, Z, misalnya demikian. Jadi, mau penambahan atau pengurangan variabel itu harus berdasarkan teori dan berdasarkan literatur review yang ada. Ya, kalau Anda tidak menggunakannya berarti Anda ngawur. Jangan ngawur. Kalau ngawur nanti modelnya nggak fit, modelnya nanti jadi kurang bagus, tidak memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, demikian sedikit gambaran penjelasan tentang bagaimana membuat model penelitian. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang masih stick sampai detik ini. Silahkan like ya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat dan sukses buat Anda semua. Terima kasih.